Di balik rahasia epik Mahabharata yang dipenuhi intrik politik dan kekuatan yang bertabrakan, satu nama menjadi sangat menonjol, yaitu Basudewa Krishna yang kelak dikenal sebagai inkarnasi Tuhan. Namun, apakah Anda pernah bertanya-tanya, benarkah kehadirannya untuk membawa perdamaian? Bukankah Basudewa Krishna sendiri yang mendorong terjadinya perang besar Bharatayuda? Mengapa Kurawa, meskipun mengetahui status ilahi Basudewa Krishna, tidak gentar untuk menghadapinya? Mari kita gali lebih dalam dan mencari tahu apa motif di balik semua tindakan Basudewa Krishna yang begitu licin. Mari kita coba memahami peristiwa-peristiwa sebelum latar Mahabharata dan motivasi di baliknya, tanpa memasukkan aspek ketuhanan apapun seperti yang dijelaskan dalam Purana dan Hariwangsa, dan memahami bahwa Bharatayuda adalah intrik politik para pembesar guna memperebutkan kekuasaan di tanah Bharatawarsha. Basudewa Krishna lahir di Marga Yadawa yang terkonsentrasi di sekitar kerajaan Surasena. Pada saat kelahirannya, Surasena diperintah oleh pamannya yang bernama Kamsa yang bersekutu erat dengan Jarasandha dari kerajaan Magadha. Pada saat kelahiran Basudewa Krishna, terlihat jelas bahwa terdapat dua blok kekuatan utama. Blok barat dengan Kuru sebagai pusat kekuatan utama, di mana bersekutu dengan Trigarta, Madra, Kekaya, Sindhu, Gandhara, Kamboja, dan Bahlika. Pancala sampai batas waktu tertentu condong ke arah Kuru pada saat itu, sedangkan kerajaan Awanti juga bersekutu dengan Kuru. Winda dan Anuwinda yang dipimpin Pangeran Awanti menginginkan hubungan yang kuat dengan Kuru. Mereka tidak suka dengan Basudewa Krishna menikahi saudara perempuan mereka yang bernama Mitrawinda. Sedangkan blok timur dengan kerajaan Magadha sebagai pusat kekuatan utamanya yang bersekutu dengan kerajaan Cedi yang dipimpin oleh Sisupala, kerajaan Wangga Prajyotisha yang dipimpin oleh Bagadatta, Karusa yang dipimpin oleh Dantawakra, Surasena di bawah kekuasaan Raja Kamsa. Kedua blok kekuatan ini tampaknya tidak bersaing serius untuk berkembang memajukan masyarakat mereka. Mereka justru lebih tertarik untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Kamsa dari kerajaan Surasena menikahi dua putri Jarasandha, raja kerajaan Magadha. Dia memenjarakan saudara perempuannya Dewaki dan suaminya Wasudewa. Untuk mengakhiri penderitaan orang tuanya, Krishna harus membunuh Raja Kamsa dengan dukungan Baladewa atau Balarama. Dengan membunuh Raja Kamsa dan mengangkat kembali Ugrasena sebagai raja, Krishna praktis mengasingkan struktur kekuasaan baru Surasena dari blok timur yang didominasi oleh kerajaan Magadha. Setelah kematian Kamsa, Jarasandha berulang kali menyerang para Yadawa. Setelah terasing dari blok timur, Surasena juga tidak dapat menemukan sekutu yang dapat diandalkan dari blok barat. Meski Kunti menikah dengan Pandu dari kerajaan Kuru, namun ia sudah tidak berkuasa lagi. Saudaranya
Drestarstra adalah raja saat itu. Karena tidak dapat menahan serangan dari Jarasandha tanpa dukungan dari kekuatan besar manapun dari kedua blok tersebut, Basudewa Krishna merasa bijaksana untuk mundur dari kerajaan Surasena dan mendirikan kerajaan mereka di Dwaraka. Para Yadawa mulai hidup damai kembali di sana. Namun jauh di lubuk hatinya, Basudewa Krishna sedang menunggu kesempatan untuk menjatuhkan Jarasandha dan merebut kembali Surasena. Dan dia menemukan peluang seperti itu dalam perseteruan keluarga Pangeran Kuru, Pandawa, dan para Kurawa. Ini sangat bertentangan dengan kepercayaan umum. Interaksi serius pertama Basudewa Krishna dengan Pandawa justru terjadi pada masa Swayamwara Drupadi. Arjuna yang menyamar sebagai Brahmana memenangkan sayembara dan mendapatkan Drupadi. Raja-raja yang berkumpul ingin membunuh Arjuna pada saat itu. Namun, Arjuna dan Pangeran Bima mengalahkan semua raja yang berkumpul di sana. Dengan kekalahan Karna dan Raja Salya, para raja menerima kekalahan mereka di tangan Arjuna. Kemudian, Krishna diam-diam mengamati para Pandawa dan seluruh perjalanan hidup mereka bersama saudaranya Baladewa. Ia memperhatikan kehebatan Bima dan Arjuna yang tak tertandingi. Ia pun memahami keabsahan klaim Yudhistira atas tahta Kuru. Mengingat hubungannya dengan para Pandawa melalui bibinya yaitu Kunti, Krishna menyadari bahwa melalui Pandawa, ia dapat menemukan dua sekutu kuat yang dapat diandalkan dalam diri Kuru dan Pancala. Namun, dia masih belum berkomitmen pada aliansi politik yang serius dan menunggu Yudhistira naik tahta dan memimpin dinasti Kuru. Sementara itu, secara tak terduga, kerajaan Kuru justru terpecah menjadi dua bagian. Kurawa terus memerintah dari Hastinapura, sedangkan Pandawa menjadikan Indraprastha sebagai ibu kotanya dan mulai menguasai separuh kerajaan lainnya. Perpecahan kerajaan Kuru membuat pekerjaan Basudewa Krishna menjadi lebih mudah. Semua aliansi lama kerajaan Kuru dilanjutkan dengan Hastinapura yang diperintah oleh Duryodhana. Indraprastha yang baru terbentuk sama putus asanya dengan Basudewa Krishna dalam mencari sekutu dalam konsolidasi kekuasaan. Dalam keadaan seperti ini, Basudewa Krishna memastikan Arjuna menikahi saudara perempuannya yaitu Subadra di luar keinginan saudaranya Balarama. Dengan pernikahan Arjuna dan Subadra, Basudewa Krishna mengamankan ikatannya dengan Indraprastha dan Pancala. Kemudian terbentuklah aliansi baru, yaitu Yadawa, Pandawa, dan kerajaan Pancala. Namun Duryodhana mungkin tidak perlu khawatir saat itu, mengingat Pancala sudah dipecah menjadi dua bagian oleh Dronacharya dengan satu bagian di bawah kendali Aswatthama. Sedangkan Pandawa sangat menghormati sesepuh Kuru. Oleh karena itu, Duryodhana tidak melihat ancaman nyata terhadap kekuasaannya dari aliansi baru tersebut. Sementara itu, Basudewa Krishna melanjutkan agendanya. Dia mendorong Yudhistira untuk melakukan Raja Suyayajna.
Dia juga memperingatkan Yudhistira tentang betapa kuatnya Jarasandha dan bagaimana dia tidak bisa melakukan Rajasuya selama Jarasandha masih hidup. Dia memanipulasi Pangeran Bima untuk membunuh Jarasandha dan mengangkat putranya Sahadewa sebagai Raja Magadha dengan imbalan aliansi dengan Magadha. Selama Rajasuya, dia membunuh Sisupala dan memastikan hubungan dengan kerajaan Chedi, juga menunjuk Dristakettu sebagai raja baru. Raja baru Magadha yaitu Sahadewa putra Jarasandha, dan kerajaan Chedi yang dipimpin oleh Dristakettu kemudian bersekutu dengan para Pandawa. Dengan memanipulasi para Pandawa, Basudewa Krishna tidak hanya berhasil merebut kembali Surasena, tetapi juga menghancurkan struktur kekuasaan lama Blok Timur. Basudewa Krishna melalui para Pandawa secara efektif menguasai seluruh Blok Timur saat ini. Ia juga sangat mempengaruhi Blok Barat melalui kekuatan para Pandawa. Dan yang perlu diingat bahwa para Pandawa masih mengidentifikasikan dirinya dengan para Kuru. Duryodhana mulai sangat khawatir dengan pesatnya kebangkitan para Pandawa dan juga munculnya Basudewa Krishna sebagai penguasa. Alasan sebenarnya di balik Duryodhana melakukan perjudian untuk memenangkan Pandawa adalah karena meningkatnya kekuatan militer para Pandawa. Duryodhana menyadari bahwa dia terlambat mencegah para Pandawa mendapatkan begitu banyak sekutu yang kuat. Duryodhana juga mengkhawatirkan Widura yang seolah-olah melakukan propaganda dan spionase untuk kepentingan para Pandawa. Ia merasa tidak punya pilihan selain melenyapkan para Pandawa dengan cara apapun. Ia memenangkan pertandingan judi tersebut dan mengasingkan para Pandawa ke hutan dan berharap dapat melenyapkan para Pandawa di hutan ketika mereka tidak didukung oleh siapapun. Sementara itu, para Pandawa menyelesaikan pengasingannya dan muncul dengan lebih kuat dengan satu lagi sekutu yang kuat, yaitu kerajaan Matsya. Pada titik inilah Duryodhana menyadari bahwa perang dengan para Pandawa tidak bisa dihindari karena dia tidak punya pilihan lain. Tapi mungkin dia masih siap berunding dengan para Pandawa. Yudhistira pun siap berdamai dengan sepupunya. Namun, Basudewa Krishna menyadari bahwa perdamaian bukanlah kepentingan terbaiknya. Ia menebak dengan tepat bahwa peristiwa penghinaan terhadap Drupadi akan menyegarkan kembali pasukan Pandawa. Sementara raja-raja yang bersekutu dengan Duryodhana mungkin tidak akan berperang secara maksimal karena rasa bersalah mereka telah berbuat jahat terhadap para Pandawa. Basudewa Krishna juga memanfaatkan keadaan ini selama kunjungannya untuk pembicaraan damai dengan Duryodhana. Alih-alih sungguh mengupayakan perdamaian, ia berulang kali memprovokasi Duryodhana sekaligus membuat raja-raja lain merasa bersalah karena memihak Duryodhana. Singkatnya, ia memastikan tidak ada ruang bagi perdamaian dan menjadikan perang tidak bisa dihindari. Dalam perang Kurusetra, ia menggunakan metode filosofis dan psikologis yang canggih untuk mempersiapkan Arjuna bertarung dengan orang-orang yang paling disayanginya, yaitu Bhisma, Drona, Kripa,
Aswatama, Bahlika, Somadata, Salya, dan Burisrawa. Kematian Abhimanyu ia manfaatkan untuk menyulut kemarahan Arjuna dalam peperangan. Dia memastikan sahabatnya Satyaki hidup dengan memanipulasi Arjuna untuk memotong tangan Burisrawa. Bahkan setelah perang, dia memastikan sahabatnya Satyaki selamat dari serangan gencar Aswatama dengan membawanya keluar dari camp bersama para Pandawa. Dia memprovokasi para Pandawa untuk menghukum Aswatama atas pembantaian pada malam hari perang ke-18. Tapi entah mengapa Basudewa Krishna tidak pernah menemukan kesalahan apapun pada rekan Yadawanya, yaitu Kritawarma, yang juga sama-sama bertanggung jawab pada peristiwa itu. Pada akhir perang Kurusetra, Pandawa kehilangan semua orang yang mereka sayangi: ayah, kakek, guru, saudara laki-laki, teman, dan semuanya. Hanya Parikesit putra Abhimanyu yang selamat meneruskan garis keturunan Pandawa. Tentu saja Anda akan mengetahui siapa sebenarnya Abhimanyu, putra dari saudara perempuan Basudewa Krishna, yaitu Subadra, yang mewarisi darah Yadawa. Sekarang, apa kerugian Basudewa Krishna dalam perang tersebut? Tentu saja jawabannya tidak ada kerugian apapun. Saudaranya Balarama, putra-putranya, sahabat-sahabatnya, semuanya selamat. Bahkan tokoh terkemuka yang ikut serta dalam perang Kurusetra, yaitu Satyaki dan Kritawarma, pun selamat. Mereka hidup bahagia selama 36 tahun, setidaknya setelah Bharatayuddha berakhir. Krishna berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan politik di seluruh Bharatawarsha tanpa mengorbankan siapapun yang disayanginya.